Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita nglajengaken pembahasan ingkang kita pendet saking kitab tauhid. Pembahasan-pembahasan ingkang ngarahaken dumateng kita sedaya pripun caranipun kita estu menjadi hamba yang bertauhid kados ingkang dados tujuan penciptaan kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tidak diciptakan Allah tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ingkang maknanipun itu dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kewajiban pokok gesang kita 24 jam pripun dados pangibadahan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sloganipun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, hidupku yang 24 jam sampai akhir kematianku, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Badi dados presiden, badi dados ketua MPR, ketua DPR, dados jenderal, dados konglomerat. Tugas pokok kita mewujudkan tatanan pola hidup ingkang kados makaten kala wau, yang totalitas kehidupan kita adalah lillahi rabbil alamin, semata-mata dalam rangka untuk mengabdi, mewujudkan penghambaan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, kita nembe dalam pembahasan bab ingkang nomor 7, bab yang ketujuh, menika minasyirki labsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au taf'ih. Termasuk di antara kesyirikan yaitu memakai gelang atau benang atau yang semisalnya. Pokoknya semua, baik itu yang dikalung, yang digelangkan, yang digembol, yang digantungkan, yang ditempelkan, yang tujuannya liraf'il bala au taf'ih, yang tujuannya adalah untuk mengangkat bala atau musibah, bencana sudah menimpa, kemudian supaya terangkat, atau taf'ih atau menolak bala dalam rangka untuk menahan, mencegah supaya tidak terkena bala. Ini termasuk di antara bentuk kesyirikan. Saged syirkun akbar, saged syirik besar, saged syirkun ashar. Umpamanipun keris. Kalau keris ini dia yakini zat kerisnya itu betul-betul bisa menolak bala atau bisa mengangkat bala, niku mlebetipun syirkun akbar, syirik besar. Syirik yang bisa membatalkan keislaman, bisa meruntuhkan amalan-amalan,
Syirik yang dosanya kalau mati tidak akan diampunkan oleh Allah dan bisa menjadikan dia kekal di dalam neraka. Kalau dia anggap kerisnya itu sebab dia dugdeng, tetapi dia tahu persis yang semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirkun asghar, syirik yang kecil. Karena dia telah mengadakan sebab yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, inti tauhid adalah mengajarkan kepada kita totalitas ketergantungan kita namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan menempuh sebab-sebab kecuali sebab-sebab yang dibolehkan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan sebab, ketergantungan kita bukan kepada sebab, tapi ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki hakikat tauhid mengajarkan ke arah sana. Sehingga betul-betul hati itu dilepaskan total dari ketergantungan kepada selain Allah menuju pada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menggantungkan kepada benda-benda mati, tidak menggantungkan kepada arwah-arwah yang dianggap suci, tidak menggantungkan kepada kekuatan-kekuatan yang dia anggap sumber kekuatan, tetapi ketergantungan total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya mantengnya niku dumateng Allah taala. Sebagaimana Rasulullah SAW diajarkan dan para sahabat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu perang Badar, pasukan muslimin namun sepertiga dari jumlah musuh. Musuh kira-kira 1000-an dan pasukan muslimin kira-kira hanya 300-an. Tetapi saat itu betul-betul Nabi dan para sahabat hatinya totalitas. Dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harus memang terjadi pertemuan Badar, mau tidak mau harus perang. Yang penting sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, sehingga harus menghadapi kenyataan, tetapi hatinya betul-betul digantungkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pertolongan Allah, maka kaum mukminin yang jumlahnya hanya sepertiga dari para musuh, Allah berikan kemenangan. Sakwalipun di waktu perang Hunain, jumlah muslimin banyak, berlipat-lipat dibandingkan dengan suku Hawazin yang akan diperangi itu. Sampai kemudian ada orang yang mereka mengucapkan, dan dia termasuk di antara mu'allaf yang baru masuk Islam, karena perang Hunain itu terjadi setelah Fathul Makkah, setelah terjadinya pembukaan kota Makkah. Kemudian ada suku yang belum takluk kepada kaum muslimin, sehingga Nabi mengerahkan semua pasukan gabungan dari Madinah dan dari kaum muslimin yang di Mekah yang baru masuk Islam menuju lembah Hunain untuk memerangi suku Hawazin. Jumlah yang sangat besar ini, di antara mereka mengatakan, kita tidak akan terkalahkan dengan jumlah sebesar ini. Sehingga hatinya itu mengandalkan kepada jumlah. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bahwa yang menentukan perkara itu adalah Allah, bukan jumlah. Maka di awal episode peperangan pertama, Allah buat kocar-kacir kaum muslimin, berantakan, diserang oleh suku Hawazin,
Sehingga di awal peperangan muslimin betul-betul dalam keadaan ini mengalami ini kekalahan atau mengalami kocar-kacir, sampai di antara mereka mengatakan yaitu anna hada huwa min indi anfusikum. Kok kita kok bisa begini? Kok dengan jumlah yang sekian banyak itu kok kita sampai bisa kalah? Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum, dan pada waktu perang Hunain ketika kalian dibuat terkagum-kagum dengan jumlah yang banyak, ternyata jumlah yang banyak itu sedikit pun tidak memberikan manfaat apapun kepada kalian. Sebab sekalian, yang menentukan itu bukan jumlah, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya muslimin tadi letaknya di mana? Yaitu di letaknya ketergantungan hati dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, maka ketika kita membahas rukun tawakal, tawakal itu rukunnya dua. Yang pertama, kewajiban kita untuk menempuh sebab. Yang kedua, kalau kita sudah menempuh sebab, totalitas kita menyerahkan keputusan akhir adalah kepada Allah SWT. Kita kerja, sebab untuk mendapatkan rezeki kita kerja, keliling menawarkan iklan segala macam, sedaya kita tempuh untuk mendatangkan rezeki Allah Ta'ala. Itu sebab yang memang harus kita lakukan dalam rangka untuk ini menyambut datangnya rezeki Allah Ta'ala. Ning tiang Islam, seorang muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh hati kita bersandar kepada sebab. Kita wajib melakukan sebab itu perintah Allah Ta'ala, tapi hati kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Bersandarnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal itu adalah setelah dia menempuh sebab, maka semua urusan diserahkan kepada Allah Ta'ala. Bapak sekalian, orang yang seperti ini, kalau dia nanti berhasil, dia tidak akan ujub, dia tidak akan sombong, dia tidak akan merasa karena ini kehebatan saya, tetapi dia akan kembalikan seperti Nabiullah Sulaiman, hada min fadli rabbi, ini semata-mata hanya karunia Rabbku. Seandainya dia gagal, sudah usaha maksimal, sudah betul semuanya dilakukan, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan sebagaimana usaha yang dia lakukan, maka dia sabar. Dia mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al, semua yang ditakdirkan Allah itulah yang terjadi, sehingga hatinya pun dia pasrahkan kepada Allah. Dia akan ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, demikian diantara ini tuntutan kita ini dalam bertauhid. Kemarin kita sampun membahas ini ayat yang perlu bawakan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wala in salatahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, siapakah yang mencipta? Kalau seandainya engkau tanyakan kepada mereka, ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, kepada orang musyrik itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Mas sekalian, poin yang pertama ini kita diingatkan
tentang keyakinan orang musyrikin Quraisy yang mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan tentang Allah sang pencipta langit dan bumi, sehingga kalau sekedar kita berkeyakinan ada Tuhan dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada dua dan tiganya, keyakinan Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, nyun ngapunten, keyakinan makaten tok niku dereng istimewa. Niku sami kali iblis, sami kali Abu Jahal, Abu Lahab yang berkeyakinan juga tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berbicara tentang kok mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lawang keyakinan mereka tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, kok nyembahnya Nyaro Kidul, kok menyembahnya Demit, kok nyembahnya Mbah Petruk, kok nyembahnya ya ini kuburan, kok nyembahnya tempat-tempat yang mereka keramatkan. Maka dikatakan Allah, qul, katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afara'aitum ma tad'una min dunillah, bagaimana pandangan kalian tentang apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah hendak menimpakan mara bahaya, bencana, musibah, apakah mereka bisa menghilangkan musibah, menghilangkan musibah tersebut? Atau kalau ingin menimpakan rahmat, apakah mereka bisa menahan rahmat Allah taala? Tidak bisa. Allah mengendaki tsunami, semuanya juga tidak bisa menahan datangnya tsunami. Allah mengendaki Merapi jeblok, maka nggak bisa semuanya juga menahan ini Merapi jeblok. Semuanya kembalinya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Quraisy yang menyembah berhala-berhala itu, sekalian, sesungguhnya punya keyakinan kalau yang mereka sembah itu memang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Allah piyambak yang memberitakan ini, walladzina ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Orang-orang yang mereka menyembah selain Allah, yang mereka berkeyakinan yang mereka sembah itu tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Lah mereka berkeyakinan nggak bisa menolak madarat dan mendatangkan manfaat, kok mereka sembah? Statusnya yang mereka sembah itu, karena yang mereka sembah ini diyakini makhluk yang dekat dengan Allah, kemudian mereka menjadikan makhluk itu sebagai perantara untuk bisa mengantarkan kedekatan kepada Allah sedekat-dekatnya, dan mereka yakini mereka akan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah Ta'ala. Itulah bentuk kesyirikannya pun tiang-tiang Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Lah Islam datang itu menolak keyakinan yang seperti itu semua, dan itu yang mereka tidak mau. Sehingga la ilaha illallah itu menolak mengadakan perantara dari kalangan makhluk untuk mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini konsentrasinya kepada para perantara tersebut. Kayak umpamanya mengkiaskan dengan manusia. Kalau pengen ngade presiden niku mboten langsung ini nerunyuk langsung ngade presiden, susah. Itu mesti pakai perantara orang-orang dekatnya presiden, sehingga hatinya konsentrasinya kepada perantara tersebut. Piye carane saged kemudian perantara itu bisa mengantarkan kepada presiden. Itu kiasnya dengan makhluk ngoten niku. Tapi niki kias yang batil. Allah tidak membutuhkan perantara dalam beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah niku langsung. Sehingga mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah atau menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah niku modelipun tiang-tiang musyrikin Quraisy yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, qul hasbiyallah. Niki letaknya tauhid di sini. Katakanlah cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim
maka dia benar-benar tauhidnya mengajarkan Allah yang mencukupiku. Allah yang mencukupiku. Sehingga hatinya tidak menggantungkan kepada apa dan siapapun. Dan ini akan menjadikan seorang mukmin itu nyun ngapunten dogdeng, ini militan dalam kehidupannya, dan tidak menghinakan diri kepada siapapun dari kalangan para manusia dari bulanan. Maka dia kembalikan yang mencukupiku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jiwa, ini tauhid, ini penanamannya adalah tang meriku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah bertawakalnya orang-orang yang mereka bertawakal. Saat ini kita melebat, ini dalil salajengipun, ini hadis atau riwayat yang dibawakan oleh beliau yang mriki. Monggo tiwas. Abadan. An Imran ibn Husain, dari sahabat Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufrin. Bahwasanya Imran bin Husain bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang di tangannya itu ini sufr, yaitu gelang dari kuningan, halqa min sufrin. Dan diceritakan, diantaranya diterangkan juga, laki-laki yang dimaksudkan oleh Imran bin Husain itu ternyata dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang saged menceritakan sebuah kasus, sesungguhnya yang mengalami itu dia sendiri, tapi dia ceritakan dalam bentuk ini penyebutan orang lain, pihak ketiga. Pemene tanya, Ustadz, ada orang yang gini, hukumnya pripun? Padahal yang dia ceritakan itu dia sendiri. Seakan-akan dia menanyakan kasusnya orang lain, tapi yang sungguhnya yang mengalami adalah dia sendiri. Ini termasuk ini diperbolehkan. Nabi melihat ada seorang laki-laki yang dalam tangannya itu ada gelang dari kuningan. Kata Nabi, mahadihi, opo hui, apa ini? Yang kamu pakai ini apa? Niki termasuk diantara pelajarannya, Bapak sekalian. Ketika kita melihat sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang arahnya itu penyimpangan, yang dipakai gelang itu, orang pakai gelang itu sebab tesih macam-macam, mungkin namung aksesoris biasa. Gelang haji untuk alamat, nek ilang kajenge saged gampil kepanggih. Atau gelang, kadang orang pakai gelang karena tren anak-anak muda. Ada pakai gelang ya tujuannya ada keyakinan. Nabi maka tanyakan dulu Mahdi, opo sih sing mbok nggo kuwi opo? Apa yang kamu pakai itu? Niki termasuk diantara adab. Sebelum kita mengingkari seseorang, niku diperjelas rumiyin. Yang sedang dilakukan itu betul-betul mungkar atau bukan. Contoh umpamipun enten tiang goncengan lanang wedok, padahal jilbaban, sing wedok jilbaban, langsung didamprat. Kowe kuwi lho wis ngaji suwi, wis ngerti agama, ijik wae goncengan karo wong wedok. Padahal ternyata perempuan yang digonceng ini ku adiknya, utai buliknya, yang masih statusnya mahram dengan dia. Wis kadung diunek-unekke nganti entek, ternyata keliru. Niki naminipun mengingkari kemungkaran tanpa dia memperjelas dulu. Ketika dia akan mengingkari kemungkaran, niku kedah diperjelas sehingga betul-betul yang akan dia ingkari itu betul-betul kemungkaran. Ampun ngantos dia sangka mungkar padahal bukan mungkar.
Lalu kata si orang tadi, minal wahinah, ya Rasulullah SAW, ini adalah tolak bala, yaitu minal wahinah, untuk mengangkat kelemahan, intinya adalah tolak bala. Ini adalah jimat tolak bala. Kata Nabi, ingziha, guaan, lepaskan yang kamu pakai itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Barang itu selama nempel di tubuh kamu itu tidak akan menambah kecuali hanya kelemahan. Sebab dia tawakalnya, bersandarnya, hatinya niku bersandarnya kepada benda kalau wow. Lah di sini Bapak sekalian teng mriki letakipun syiriknya itu teng mriku. Ada ketergantungan hati kepada benda tersebut. Benten sekedar tiang pakai gelang biasa, gelang alamat, nah ilang kajing ketemu, gelang aksesoris, dia pakai gelang aksesoris, niru orang fasik, lanang pakai gelang sekedar untuk itu niru orang fasik. Nah, kalau itu bukan termasuk syirik. Itu rusanya adalah dia fasik atau dia ini pakai gelang karena kebutuhan. Tapi kalau ini ada unsur keyakinan bahwasanya gelangnya itu adalah gelang tolak bala, sehingga ada penyandaran hatinya kepada benda tersebut. Kalau benda itu lepas dari tubuhnya, dia akan kayak lemes, kayak dia hilang kekuatan. Kalau benda itu bersama dengan dia, itu dia kayaknya dodeng. Niku sifat jimat seperti itu, sehingga karena orang bersandarnya kepada benda kolowau. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau sampai kamu mati dan benda itu masih ada di tanganmu, kamu tidak akan untung selamanya. Mati dalam keadaan musyrik niku tidak ada keuntungannya sama sekali. Kerugian ada, kerugian sebab keuntungan itu hanya bersama dengan orang yang mereka meninggalnya di atas keislaman. Dia tidak mati di atasnya, ini kesyirikan. Sekalian, riwayat niki di antara faedahnya yang pertama, anna labsal halqah wa ghairaha lil i'tisam biha minal amrad minasyirki. Memakai gelang dan yang semisalnya, gelang atau kalung atau gembolan atau tempelan atau gantungan yang tujuannya adalah untuk melindungi, menjaga dari penyakit, maka ini termasuk syirik. Karena hatinya dia gantungkan kepada ini benda tersebut. Nomor kali, an-nahyu an tadawi bil haram. Larangan berobat dengan perkara yang haram. Mas kalian kadang-kadang nyuwun ngapunten, tiyang nek sampun sakit niku pikiranipun pokokipun mari. Pokokipun mari. Terus caranipun mencari kesembuhan, sarana kesembuhan niku mboten lajeng mboten dipun pikir. Enten ingkang teng dukun, kadang-kadang enten cang bisi itu kono ana dukun yang sakti ditambani doles pisan terus langsung iso mari. Macem-macem namanya tiang loro niku penginipun mari. Lah niki pentingipun akidah teng mriku. Kalau dia tidak punya akidah niku mengke targetipun namung sekedar saged mantun, tidak memperhatikan cara bagaimana dia mencari kesembuhan. Maka kata Nabiullah Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya itu keyakinannya menggantung total kepada Allah, tapi mencari sarana yang dihalalkan oleh agami. Mencari kesembuhan itu nyebutkan kados ini mencari rezeki. Targetipun mboten namung sekedar saged angsal duit. Sakit angsal duit niku caranipun macam-macam. Wonten ingkang bekerja dodolan teng peken, dia dol tinuku ngumpulaken badi sekedhik mboko sekedhik niku halal. Wonten ingkang ngerampok
sehingga saged ndudut uang atau saged ngerampok bondo sekejap, saged angsal kathah sami-sami, angsal bondo, angsal keuntungan, angsal duit, ning niki dodolan halal, niki ngerampok haram. Demikian pula orang yang mereka mencari kesembuhan penyakit, yang alasanipun kadang-kadang niki ikhtiar mas, niki ikhtiar, niki usaha kula ben mari. Usaha niku wonten kalih, wonten usaha halal, wonten usaha haram. Termasuk usaha haram yaitu mendatangi tempat-tempat yang dilarang oleh agami, contohipun perdukunan. Man ata kainan au arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau ini paranormal lalu dia benarkan perkara dukun dan paranormal itu, maka dia telah mengingkari, telah kufur dengan Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau berobat dengan barang yang haram, berobat dengan barang yang haram, dengan yang ngapunten kencing. Kadang-kadang tiang loro obati kali kencing duyoi, kacinge mari dengan air kencing. Kalau wow, barang-barang haram niku tidak boleh dipakai untuk berobat. Berobat itu ini dibolehkan hanya dengan barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 faedahipun riwayat di atas, ingkarul mungkar wa ta'limul jahil. Ketika ada kemungkaran, maka kewajiban kita adalah mengingkari kemungkaran kalau wau. Mengingkari kemungkaran niku wonten ugi wonten tata caranipun dan ada adab-adabnya. Satu, kalau mengingkari kemungkaran itu kemudian kemungkaran itu hilang, maka kita wajib mengingkari kemungkaran. Nomor kali, kalau kita mengingkari kemungkaran dan kemungkaran itu walaupun nggak hilang tapi berkurang kadarnya, bisa memperkecil kemungkaran, maka kita wajib mengingkari kemungkaran. Kalau mengingkari kemungkaran itu ternyata mboten jelas 50-50, separuh-separuh, kemungkinan baik, kemungkinan juga bisa tambah buruk, maka itu adalah majal ijtihad, sisi ijtihad, dipikir yang mendalam kira-kira mana yang perlu dilakukan ingkarul mungkar atau dia tinggalkan ingkarul mungkar. Nomor sekawan, kalau dia mengingkari kemungkaran itu tambah kemungkarannya besar, niku kedah dipun tinggalaken ingkarul mungkar. Sebab mendatangkan ini kemungkaran yang lebih besar lagi. Padahal syariat datang untuk mewujudkan maslahat. Maka di zaman Syekhul Islam, ulama salaf, di zaman perang Tartar, ada muridnya yang tanya, "Syekh, kok ini orang-orang mabuk ini kok nggak diingatkan, nggak diingkari? Orang ini mabuknya itu lebih ringan dibandingkan sadarnya. Kalau dia sadar itu membunuh kaum muslimin. Tapi kalau dia mabuk begini ini, maka dia tidak membunuh kaum muslimin. Sehingga ingkarul mungkar niku wonten fikihipun. Termasuk kalau itu bukan wilayah kita, maka ingkarul mungkar itu ini kedah pada wilayahnya. Seperti kalau dalam negeri kita ada wilayah negara, ada wilayah persun. Ada wilayah negara, wilayah persun. Di antaranya umpamanya sweeping ke tempat-tempat maksiat itu termasuk niku kewajibanipun negara. Kita walaupun mampu tidak boleh nyelonong piyambak, itu bagian daripada ini tugasnya negara. Kita hanya bisa menyarankan, bisa yaitu menasihati, bisa mendorong negara untuk betul-betul membersihkan dari kemaksiatan. Kalau dakwah lain lagi, dakwah menerangkan begini ya diterangkan semuanya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau prakteknya kemudian terapan mengingkari kemungkaran itu adalah termasuk wilayah negara. Yang wilayah kita boleh kita lakukan. Maka dikatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi wa man lam yastati fa bi lisani wa man lam yastati fa bi qalbi.
Kalau kamu lihat kemungkaran, ingkari dengan tangan kamu. Kalau kita punya kekuasaan, Bapak sekalian, maka wajib dengan kekuasaannya itu dia mengingkari kemungkaran. Penguasa yang Allah amani penguasa melihat kemungkaran di negaranya itu, wajib penguasa untuk mengingkari kemungkaran. Kalau sampai penguasa membiarkan kemungkaran, dosanya itu dia akan pelaku mungkarnya berdosa, penguasa yang membiarkan kemungkaran itu akan gendong dosanya orang-orang yang mereka mungkar. Maka di sini para salaf dulu mereka tidak ada yang ambisi menjadi pemimpin, karena memang tugasnya berat. Yang dipikirkan bukan duit, nyun ngapunten, bukan ini dunia, tapi yang dipikirkan pertanggungjawaban di hadapan, yaitu menasihati Harun al-Rasyid. Dilihatkan itu rakyatnya yang searat-arat sekian itu, kalau sampai penguasanya itu zalim, dia akan menanggung dosanya rakyat yang sekian banyaknya itu sampai dia menangis. Dan itulah tugas ulama, yaitu menuntun penguasa bagaimana dia yaitu mengingat atau dia betul-betul menegakkan ini keadilan di tengah-tengah ini kehidupannya itu. Kalau wilayah termasuk wilayah dia, kepala keluarga kepada keluarganya nggak sholat, maka kewajiban kepala keluarga mengingatkan anggota keluarganya. Ning nyun ngapunten, nek ingkang boten sholat niku anake tonggo, niku pun wilayah benten malih. Kalau Nabi ngajarkan, kalau anak kamu sudah 10 tahun itu kok nggak sholat, pukul. Ya, pukul pendidikan, bukan disabet nganti ceklek gegering, bukan dipukul pendidikan. Bagaimana ngarahkan anaknya itu dia sholat. Tapi kalau yang nggak sholat anaknya tetangga, ini bukan wilayah kita, senes kekuasaan kita, ini kekuasaan orang tuanya. Kita namun sakit menyarankan kepada orang tuanya tentang tanggung jawab kepala keluarga. Niku onten wilayah pun piyambak, jangan sampai bukan wilayah kita kemudian kita nyerobot, itu termasuk yaitu menyalahi kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, sebab bisa mendatangkan ini madarat ingkang langkung ageng. Yang keempat, dararus syirki fid dunya wal akhirah. Bahaya syirik di dunia dan di akhirat. Syirik itu sumber ketakutan. Orang yang jiwanya itu musyrik itu lemah karena ketergantungan dia kepada sesembahan-sembahan yang banyak, yang macam-macam tadi. Kalau mukmin itu sandarnya kepada Allah pencipta langit dan bumi, sehingga betul-betul dimanapun dia akan merasa ya ini kuat bersama dengan Allah SWT. Allah yang akan mencukupi dia. Di akhirat syirik akan menyeret pelakunya, dilemparkan ke dalam jahanam. Yang kelima, iftisalul mufti wa tibarul maqasid. Seorang mufti yang akan memberikan fatwa itu kedah memperjelas permasalahan. Nah, ajeng paring fatwa, ajeng paring keputusan, itu dia harus jelas dulu, jangan sampai dia memberikan keputusan tanpa memperjelas masalah. Kemudian yang keenam, syirik asghar akbarul kabair. Syirik itu sanajan syirik yang kecil tapi lebih besar dibandingkan dengan dosa besar. Sehingga Ibnu Mas'ud pernah ngendika mangkaten, bersumpah, saya bersumpah dengan nama Allah tetapi dusta, lebih aku sukai dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Kalau bersumpah dengan nama Allah itu tauhid, berdustanya dosa besar. Tapi kalau bersumpah dengan nama selain Allah niku syirik, walaupun dia jujur. Sehingga walaupun syirkun asghar niki lebih besar dibandingkan dengan al-kabair, dosa besar. Sehingga syirik walaupun syirik kecil Bapak sekalian, statusnya tingkatannya itu masih di atas dosa besar. Kemudian an-nasyirka la ya'dzur fihi bil jahl. Syirik itu enggak ada udzur kebodohan. Syirik ya dia tetap diingatkan, diingkari kebodohan dia, tidak bisa membenarkan tentang kesyirikan yang dia lakukan. Kemudian
takhlitu fil inkaril munkar, yaitu kerasnya dalam mengingkari kemungkaran supaya orang itu dia lari meninggalkan kemungkaran kalau mau. Nomor kali saniki lajengipun malih hadis sing nomor kali. Monggo timlos. Kemudian hadis dari Uqbah bin Amir marfu ini terangkat pada Nabi SAW. Nabi ngendikaken makaten, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah jimat, fala atammallahu lah, semoga Allah tidak menyempurnakan urusan dia. Niki donganipun Kanjeng Nabi. Orang pakai jimat itu tujuannya supaya urusannya beres, supaya dia sempurna urusannya, beres, merantasi. Nabi doakan semoga urusan dia ini tidak beres. Wa man ta'alaqa wada'atan fala wada'allahu lah, barang siapa dia menggantungkan wada'ah, ini seperti jimat yang diambil dari laut, ini untuk dijadikan jimat, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepada orang tersebut. Orang pakai jimat dia pengen sakinah, pengen dia ini pengen terjaga dari mara bahaya, maka semoga Allah tidak menjaga dia, semoga dia justru terkena bala atau bencana. Ini menunjukkan pengingkaran soal Nabi SAW sekalian kepada orang-orang yang mereka menggantungkan jimat atau tamimah, wada'ah yang tujuannya untuk membereskan perkara. Pasang jimat, pamanipun ben warungipun laris, semoga mboten laris. Orang pakai jimat ben kajengipun atinipun tenang, semoga tidak tenang. Seorang mukmin menggantungkannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan kepada benda-benda yang seperti itu niku termasuk kesyirikan. Niki ingkang dipun ajaraken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makaten. Sehingga semudah malih hakikat tauhid itu mengajarkan hati kita betul-betul diajak untuk bergantung total hanya kepada Allah. Menempuh usaha itu kewajiban karena Allah memang memerintahkan, tetapi jangan pernah hati kita bergantung kepada ini sebab-sebab yang dibolehkan oleh agama, apalagi mengadakan sebab yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalil salajengipun monggo. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini dalil terakhir Bapak sekalian dari Ibni Abi Hatim, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah itu sahabat Nabi yang dikenal yaitu pemegang rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Artinya banyak sekali Hudzaifah itu menyimpan rahasia-rahasia Nabi. Termasuk diantaranya daftar blacklist yang munafik. Sehingga pernah Umar datang pada Hudzaifah, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah SAW minal munafikin. Wa Hudzaifah, apakah Nabi pernah menyebut-nyebut saya termasuk di antara deretan orang-orang munafik? Bapak sekalian, niki termasuk tingkat tinggi ketakwaan sahabat Umar. Kita tahu Umar itu keislamannya Masya Allah ibaratnya darah segar bagi kaum muslimin. Karena Umar dikenal selama ini pemberani. Sampai ketika yaitu Umar hijrah, ngumumkan kepada orang-orang Quraisy, siapa yang pengen ibunya kehilangan anaknya, siapa yang pengen istrinya menjadi janda, siapa yang pengen anaknya menjadi yatim, temui saya di tempat itu. Umar demikian terang-terangannya di dalam hijrah, itu menunjukkan keberanian Umar di antara atau kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tingkat keimanannya sangat tinggi.
Selama Umar jadi khalifah selama Umar jadi khalifah sekalian, sekitar 10-an tahun, wilayah yang diwariskan kepada kaum muslimin itu kira-kira sepertiga dunia. Sehingga betul jihadnya Umar dengan kaum muslimin luar biasa. Sepertiga belahan dunia diwariskan kepada kaum muslimin, yang menunjukkan tentang bagaimana keimanan Umar, bagaimana jasanya Umar. Tapi toh demikian, Umar termasuk orang yang masih mengkhawatirkan dirinya termasuk deretan orang munafik. Ini menunjukkan tentang rasa takutnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengandalkan tentang amal yang telah dia lakukan. Dan seperti itu sifatnya orang-orang munafik. Umar juga pernah mengatakan, seandainya hari kiamat kelak ada pengumuman semua manusia masuk surga kecuali satu orang, kata Umar, saya takut seandainya satu orang itu adalah saya. Ini adalah sangkaan Umar kepada diri sendiri, sehingga tidak merasa imannya sudah seperti malaikat, sudah merasa hebat. Beda dengan nyon ngapunten tiang sekarang, bersama dengan kefasikannya, amal agamanya amburadul, musak masik mboten karuan, tapi masya Allah harapannya dia menempati surga Firdaus, dan dia merasa aman-aman hatinya, tidak ada kekhawatiran tentang azab Allah Ta'ala. Malah wonten tiyang ingkang sesumbar mlebu neraka rapopo, wong mengko ya kumpuli karo artis-artis. Niki namung asal nyeplos otakipun niku dia tengguri, teng buntut, sehingga nyeplos tok mboten ngagem otak, sehingga dia menunjukkan kebodohannya dan kosongnya hati dia ini dari keimanan yang benar. Sekalian, Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadi khayt. Hudzaifah pernah lihat ada orang yang di tangannya itu ada gelang minal huma, untuk menangkal, untuk mengobati penyakit panas, demam. Faqata'ahu, dipedot kali Hudzaifah, lalu dibacakan ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Alangkah banyaknya orang mereka ini yang merasa beriman tapi prakteknya musyrik. Niki ayatipun, wonten tiyang ingkang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia mempraktekkan amal-amal syirik. Ada yang karena nggak tahu, kebanyakan karena nggak tahu. Salat nggih salat, haji nggih haji, ning labuan tetap terus melampah, sajen-sajen melampah terus, teng dukun terus jalan lancar, ke kuburan minta-minta nggih terus jalan, padahal nggih salat. Malah kadang-kadang haji ini pun bolak-balik ungsal wangsul. Tapi karena memang tidak pernah belajar agama dengan benar, maka dia tidak tahu hal-hal ingkang amalan-amalan syirik kalau wau, sehingga praktekipun dia merasa beriman tapi praktek hariannya banyak melakukan perbuatan syirik. Sekalian dikiriin ingkang tataraken mugi manfaat, telepon telas, mugi Allah nambah ilmu ingkang manfaat lan dadosaken berkahipun ilmu dalam kehidupan kita, dan kita berdoa mudah-mudahan sampai akhir hayat istiqomah sehingga wangsulipun dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.